Bang Pendi mana ya? Woi, Bang Pendi. Mana Bang kabarnya Bang? Ini Bang. Oh iya, sebelah sini Mana saya. Bang? Ya. Gimana Bang kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Dia tamu saya di sini berarti. Iya, dari beberapa video kita dari channel yang pertama sampai Pinak Evolution ini baru kesini ya? Baru. Gimana Bang Pendi? Dari awal udah kerasa bro? Oh dari depan Dari rumah sampai sini kurang aja rumah saya. Banyak juga gitu. banyak. Ya pokoknya kita malam ini akan mengadakan penelusuran di sekitar jalan tol KM 75 di daerah jalur Jagorawi, Ciawi, Jakarta. Ya tentulah lebih tepatnya kan. Pokoknya untuk sobat travel mystery jangan lupa support kita terus ya Bang. Dengan cara subscribe, Like, dan komen. share juga Bang. Yang banyak share ke keluarga kalian, ke pacar, ke menantu, calon mantu atau calon mantan nih, calon mantan juga bisa nggak? Bisa ya. Pokoknya pantau terus, kita pantengin terus videonya sampai akhir, jangan pernah di skip. Pokoknya support terus ya, yuk langsung aja ke lapangannya. Kalau dulu kan kalau kayak pelajaran itu kayak kerja paksa. Dari opening sana, everything kayak pengen narik ke saya. Untuk pemirsa travel mystery dan sahabat travel ya, kita udah nyampe di hampir tempatnya nih, kita tempat di atas. Ini kita sebelum ini Bang Pendi katanya mau ngomong sesuatu nih. Ada apa nih Bang? Ya dari awal yang tadi saya itu kan sampai sini, terus saya diikutin kayak orang zaman dulu, kayak udah pakaiannya udah kayak cupang camping memang, kayak lesu, kayak pengen kayak butuh bantuan gitu. Ini banyak cewek apa cowok? Cowok, Oh cowok. cowok itu 3 orang. Terus? Nah, beberapa ada 100 atau 200 meter saya ditemuin lagi sama sosok perempuan. Iya terus? Perempuan itu ya kayak orang zaman dulu juga sih, sama kayak orang jualan Oh jamu. tapi beda konteks tapi. Beda konteks Oh, ya. beda. Jadi saya yang nggak ngertinya, biasanya kan satu tempat itu dihuni sama makhluk itu juga Yang kan? sama lah Yang gitu. sama. Ini dari 100 meter, 100 meter, 100 meter, kok ini berbeda gitu. Ada yang minta tolong kayak orang ngerintik, minta tolong satu ya. Yang kedua 200 meter dari itu ya saya ketemu sama perempuan zaman dulu kayak kayak gendongin jamu ya kan. Terus kayak pakai kebaya zaman dulu, terus kayak pakai sarung bulu. Cantik nggak? Cantik nggak? Oh cantik. Tapi maksudnya ini kemungkinan dia kan yang kata Bang Pendi tadi ya, sebelum hidup ini dia seorang pekerja kan yang cowoknya kan. Iya, iya. Yang cewek ini yang tukang jamu, ada sangkut pautnya mungkin ya di zaman dulunya gitu. Ya mau dibahas sekarang di sini apa gimana? Nanti loh, Nanti maksudnya dong, di biar atas. penasaran gitu. Maksudnya Iya. titik itu aja sama nggak? Kayaknya sih agak berbeda Bang. Berbeda, oh. Ada agak berbeda. Nah, langsung kita aja ke tempatnya langsung ya. Kita ikutin terus pokoknya. Yuk, cus. Tadi maksudnya itu yang maksudnya ternyata dia emang hidupnya itu di sekitar lingkungan pekerja ini, apa emang dia tuh real pekerja situ tapi kenal lah gitu sama warga sekitarnya zaman dulu. Yang cowok apa yang cewek? Yang cewek. Ya, kita kan cowok masa ngomongin cowok ngomongin cewek dong gitu kan. Ya mungkin ada kaitannya, dia kayak jual. Oh jual, berniaga ya kan. Cuman yang saya lihat sih kayaknya dia backgroundnya bukan ke jamu. Cuma entah memang itu saya ngelihat dia jualan jamu, entah memang ada apa mungkin di belakangnya kayak anak kecil ya. Bisa jadi kan anak kecil kalau zaman dulu. Oh iya digendong di belakang Gendong gitu itu kan. kan. Iya benar-benar. Nah, cuman kan berhubung kita udah beda batasnya lagi ke sini, itu kan kata saya udah beda lagi makhluknya. Oh gitu. Tapi ada nggak yang maksudnya kita kan belum ke tempat ini, tempat ini di atas kan, di atas. Ada nggak yang sebelum sampai sini kita perjalanan ada yang mencolok selain mereka gitu? Ada nggak? Ada banyak banget. Banyak. Contohnya boleh sebutin dong? Kayak saya ngeliat kayak ular Ular ada juga. ular gede, ada kan, terus kayak
anak kecil juga banyak sih. Anak kecil banyak. Bisa dibilang kayak jenis, maaf ya sebelumnya, tuyul kayak gitu. Nah, kalau tuyul itu versi tuyul itu dia lebih ke hantu mungkin Bang. Makhluk lah, Kalau makhluk lah ya. Kalau itu kayak real manusia, mungkin zaman dulu gitu loh. Kayak kehidupannya flashback mungkin. nah gitu kan. Kalau bahasa kita mah, bahasa saya, mungkin itu kayak kebaikannya dia atau Tersisa lah gitu ya. Tersisa. Pokoknya langsung aja kita ikut, kita udah hampir nyampe juga nih ya untuk sobat travel. Ini kita udah di salah satu terowongannya, langsung aja yuk. Pokoknya kameramen boleh di shot di terowongannya, takutnya gelap atau gimana. Mungkin harus bisa harus dapat lah pokoknya ya. Ikutin dong kayak terowongannya, baru liatin. Udah di shot. Udah di dapat ya itu terus kameramen miskin. Boleh tetap lagi. Saya mau ini dong. Tahu. Ternyata malu. Ini terowongan ya? Terowongan ini kan kita sedang loh. Gitu. Kenapa tuh bang? Ya banyak banget sih makhluk kayak kita ngap gitu di sini ya. Bagus sih. Bagusnya ya. Ya tujuan kita kan ini buat kita. Terus saya kan ngeliat dengan seorang jalan itu maksudnya. Mohon maaf. Iya. Saya kebetulan saya itu wilayahnya juga ya langsung media. Intinya kalau ada apa-apa kita di sini aja. Ke Rizky mungkin. Nah untuk sobat travel kita berhubung udah di bawah jembatannya jalan tol. Nah Bang Pendi katanya dia merasakan sesuatu yang aneh atau unik lah di sini lah. Makanya kita mencoba untuk bertidur dan membahasnya. Mungkin nanti jadwalnya kita seperti pintingnya juga, tapi kita bahas dulu di jalan tolnya. Nah untuk pertanyaan Bang Pendi nih, Bang Pendi kenapa sih pilih jalan tol ini dulu sebelum kita sampai tujuannya Bang? Ada apa kira-kira kan di jalan tol ini? Ya sebenarnya lebih dominan makhluknya itu di sini Bang, bukan di atas. Lebih dominannya dari ujung ke ujung itu terisi ya kan penuh. Salah satu sosok yang menonjol yang saya lihat itu dia bertaring merah, terus kayak ada tanduknya itu Bang. Oke. Jadi kayak lebih mengungguli tempat inilah. Bang, bisa dibilang itu tuh kayak suatu rajanya kah? Atau pemimpinnya kah? Atau apa Bang? Ya bisa dibilang sih dia kerajaan. Bentar Bang, bentar Bang. Saya juga ngomong di Bang Pendi sama tim kan lagi gitu juga. Kita tuh kayak lagi dipantau gitu, kayak ada yang ngeliatin. Iya. Bang Pendi ngerasa nggak Bang? Iya. Ini boleh disipil nggak? Maksudnya yang mantau kita tuh secaranya apa? Kayak kita tuh ngerasa nggak aman gitu Bang, kayak seperti biasanya. Ya. Ya sebenarnya gini Bang, di video-video awal ataupun siapa aja yang mengungkap identitas kayak si makhluknya ini sebenarnya nggak mau. Nah lebih condongnya mungkin di situ, ya kan? Karena disambutnya juga kita, ini jujur ya di belakang saya tuh di punggung saya nih, punggung saya itu kayak berat kayak ada orang garuk gitu gimana sih? Gatel. Gitu, Bang. Ya insya Allah sih kita tujuannya baik, silaturahmi. Ya sebelah ya. Lo bisa dilihat kameramen ya. Oh, bisa yang lihat. saya lihat dari sana itu kayak sosok siluman itu yang udah kayak mau datang ke sini gitu loh. Maksudnya emang kayak kita udah kayak mau diterkam Iya. apa gitu ya? Itu dari lihat jadi saya ya. Sebelah sini. Sama sebelah sini. Oke. Kalian kalau bisa tahu dari sana, mungkin ini penglihatan saya, mungkin kalian berbeda lah. Memungkinkan gitu ya, kata Bang Pendi lah gitu. Itu kayak siluman babi, kayak udah mau kita udah deket. Keluar, ada suara. Keluar, ada suara. Iya. Kayak ada suara orang lempar. Ya mungkin karena di mobil itu ya, mungkin sobat-sobat lempar. Yang pusat anginnya tuh beda loh. Iya jujur aja. Ini real loh. Maksudnya kan gini Bang, kita biasa bikin konten tuh di hutan kan, di makom, di hutan. Ini baru pertama saya bikin video. Kayak ada orang Itu kayak real loh. kita kayak terganggu loh, kayak mengejarnya kayak tertekan gitu ya Bang. Iya. Biasanya sih kita apa sih namanya? Nah ini real lah di tol. Kita pengen ungkap sejarah juga di tol. Kayak apa sih Kak? Saya ngerasa nggak aman ya guys, nggak mungkin kondisi tidak memungkinkan langsung ke CT aja kali ya. Kameramen yang gimana? Aman nggak? Kita kayak satu dipantau kayak mengerikan banget ini Ibu juga. tahu nggak itu yang kayak ngelempar terus kayak garuk-garuk terus ya? Itu kayak sosok nenek-nenek, tapi dia wujudnya bukan nenek-nenek Bang. Kalau kata bahasa Sundanya itu
Kelong apa itu? Kalong. 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 Kalong kayak Dia lawan lagi gitu mantau. mungkin ya. Iya, dia lagi mantau. Ini begini. Lempar loh. Ini identitasnya ya kita bongkar aja lah. Pokoknya untuk sobat travel pantau terus ya, kita di awal nanti udah sangat wow lah. Pokoknya langsung aja pantau terus. Jangan lupa, jangan pernah di skip. Ini tuh emang real nyata kejadian di jalan tol kilometer 75 Ciawi Jagorawi. Pokoknya pantau terus yuk, langsung aja kita ke tempat tujuan kita yang utama. Yuk langsung. Untuk sobat travel misteri, kita udah sampai di pas pinggir tolnya ya. Nah ini kan berhubung pinggir jalan tol, takutnya ada hal yang tidak diinginkan bang. Kayak mereka kan Melanggar aturan lah ya. Iya, melanggar aturan, terus mereka lagi nyetir nih, konsentrasinya terganggu karena ada kita di pinggirnya. Jadi kita lebih milih di pinggirnya aja lah. Yang penting para sobat travel misteri udah lihat lah, kita emang real di pinggir jalan tolnya nih. Kita mau ngungkap sejarahnya, terus kejadiannya apa, terus ada cerita apa sih konon zaman dahulu itu dari masyarakat sekitar. Pokoknya mau kita bahas. Nah di sini saya bahas dulu, berhubung memang kebetulan ini daerah saya sendiri ya. Ini tuh dulu jalan tol emang katanya mah KM 75 arah Ciawi sering memakan korban kecelakaan, dan bahkan zaman bulan puasa zaman dulu tuh kecelakaannya itu tidak pernah ada yang nggak selamat bang. Pasti selamat, tapi tanda kutip nggak sempurna lagi, Kayak cacat gitu. Alhamdulillahnya masih selamat, tapi ya namanya kecelakaan kita nggak ada yang mau kan bang. Namanya kesalahan pribadi atau apa kita nggak tahu. Apakah emang ada gangguan dari makhluk mistisnya kita pun nggak tahu, karena makhluk mistis itu wujudnya seperti apa kayak tidak bisa dijelaskan lah. Yang satu, yang kedua, nah namanya jalan tol zaman dulu saya pernah sempat mendengar cerita-cerita dari masyarakat sekitar atau dari orang tua atau sekeliling saya lah. Konon katanya jalan tol ini banyak memakan tumbal. Nah kita mau nanya lah ke Bang Randy, tumbalnya ini ada efek nggak sih ke kecelakaan itu? Pokoknya kita bahas dulu langsung sekarang menunjuk Bang Randy. Pertama Bang, Assalamualaikum Bang, gimana Bang? Waalaikumsalam. Gimana rasanya di pinggir jalan tol ini Bang? Ya ramai juga sih. Ramai dak mobil? Iya ramai mobilnya. Gua tanya dulu satu nih Bang, pertanyaan Iya, satu. iya. Nanti Bang ini langsung saya jawab ya, tengah pertanyaannya langsung. Ini kan jalan tol satu. Di situ sering ada kecelakaan di KM 75 Ciawi. Rata-rata ya emang selamat, tapi cacat. Satu. Yang kedua, ini ada sangkut pautan sama pertanyaan pertama. Nah di situ dulu banyak cerita katanya banyak tumbal yang bikin jalan tol padat zaman dahulu. Nah menurut Bang Pendi nih, sangkut paut di pertanyaan pertama sama kedua ini ada sangkut pautnya nggak sih? Apakah emang kecelakaan ini emang real kesalahan manusia sendiri? Apakah emang medannya atau cuaca? Apa dari pengaruh dari tumbal? Apa emang dari makhluk sekitarnya? Banyak banget. Ya itu banyak. Jadi biar sekaligus itu Bang. Bang Pendi sekaligus menjelaskan. Ya sebenarnya sih ada dua mungkin yang saya ambil, ya kan, yang saya jawab lah. Satu, faktor dari makhluk halus memang ada bagi bang. Terlebih yang tadi kita diem di terowongan itu yang di bawah, yang sebelum kita nanjak, makhluknya itu berasal dari situ. Cuma yang lebih mengganggu, yang tadi saya nunjuk-nunjuk sampai nunjuk-nunjuk sama kru juga kan, Ya. itu sosoknya yang merah bertaring. Nah itu mungkin kayak dia nyeruk, tapi kalau dia tuh kayak memanipulasi kayak gini bang. Kayak misalkan supir nih, supirnya tuh kayak jelalatan sama cewek gimana sih? Oke. Nah, jadi kayak serubah mungkin badan jasadnya dia, bentuknya dia kayak si makhluk perempuan ini, Perantaranya mungkin ya. antaranya, sehingga memang kehilangan fokusnya ini si supirnya ini bisa kecelakaan lah. Oh, gitu. Terus yang kedua, ada sosok anak kecil yang agak jahil juga sih kata saya, tapi bentuknya bukan, Manusia tetap. enggak, dia makhluk juga, tapi kecil orangnya, segini mah ada, tapi bukan wujud manusia ya, dia makhluk halus lah. Dia itu kayak genderuwo tapi kecil, kerdil. Oh, kerdil. Segini mah ada nih.
posisi saya lihat sekarang adanya di seberang sana, ya kan? Kayak kebetulan bang, KM75 tuh di seberang sana. Di sana kan? Ya berhubung medannya susah, kita jadi di Nah. seberangnya lah gitu. Iya, jadi dia tuh kayak lewat melintas, cuman biasanya kalau dia ngelintas itu ujungnya itu nggak makhluk, tapi manusia. Biar orang tuh kayak ngerem ngedadak kah, atau memang awas dibanting setir, ya kan? Atau gimana lah, gitu. Yang kedua nih, Ya. kan yang kata saya tadi bilang, Ya. di sini tuh atau warga sekitar pernah ada cerita kononnya, kita nggak tahu ya, kemungkinan Tumbal. ya tumbal jalan tol ini. Si merah ini dan si anak kecil ini bisa dibilang salah satu tumbal dari itu bukan sih? Tadi saya udah jelaskan, Oke. yang anak kecil ini tuh sebenarnya bukan manusia. Oh. Kalau manusia berarti kan tidak dilibatkan ke tumbal. Oke. Ini kan makhluk yang sering memang mengganggu. Kayak dia memanipulasi aja Bang Imam. Kalaupun memang tumbal, saya ngelihat nggak terlalu Detail lah, kesana. detail Iya, gitu ya. nggak terlalu detail, cuman ada beberapa poin yang saya ambil. Dulu mungkin zaman kayak yang di awal tadi video kita di sana bikin kata saya kok ada banyak orang yang minta tolong ke saya, kayak pengen keluh kesah dia tuh kayak pengen diceritain. Mungkin kayak bukan tumbal, kayak dia itu mati tapi dengan cara kerja paksa. Kayak mati secara ngenes gitu, gimana sih? Disiksa lah gitu. Nah, mungkin ada kaitannya zaman-zaman dulu, ya kan? Ini menurut pandangan saya. kita lah gitu ya. Nah, Tapi ada nggak mungkin salah satu makhluk atau jadi arwahnya Iya. lah yang ikut campur atau pernah kayak bahkan korban, ada nggak kayak kan Bang Benny bilang ini tuh emang real makhluk gitu kan mengganggu. Ada nggak salah satu korbannya yang emang betul-betul yang real kayak bekas tumbalnya ini, ada nggak makhluknya? Bang Benny melihat nggak? ngelihat sih ngelihat Bang. Tapi belum jelas ya, belum pasti. Belum jelas. Itu bener asli bekas. Soalnya kan gini ya, kalau hal-hal kayak kita ngelihat terawang lah kalau bahasa kita ya. Iya. Kalau kita nggak banyak suara-suara kayak gini tuh nggak terlalu fokus. Konsentrasinya pecah gitu. Cuman karena berhubung tadi kita di bawah kita udah enak banget tuh kayak ngelihat ya, suaranya pun nggak terlalu kenceng, jadi kita fokusnya tuh enak gitu Bang. Oke. Nah kayak pertanyaan yang tadi berhubung nanyanya di tempat ramai kayak gini, saya nggak terlalu ngelihat secara jelas, tapi ada, tapi nggak terlalu jelas juga. Saya nggak bisa ungkap, nggak bisa nyeritain Secara detail gitu. secara detail juga. Terus karena memang remeng-remeng kan, titik-titik. Kalau Bener apa enggak gitu? Nah kalau memang saya nyeritain bener, kalaupun faktanya nggak bener, itu kan Hoax. hoax Ya, kan. penyebar Kita hoax kan gitu. nggak mau yang kayak gitu, hindari yang kayak gitu. Jadi gitu bang. Nah untuk sobat Real Misteri, mungkin ya tadi kita ngebahasnya dari jalan rumah saya sampai ke jembatan sini, sampai ke terowongan, terus sampai di sini pun kita ngebahasnya energi dan sosok negatif terus. Seperti biasa, di mana ada energi dan sosok negatif, pasti ada energi positif dan sosok positif. Kita menanya nih ke Bang Benny, Bang, dari perjalanan dari rumah nih sampai tadi jembatan di sini, jembatan juga di kolong jembatan sampai ke sini, ada nggak sosok dan energi positif Bang? Kalau ada di mana tempatnya Bang? Bang, jadi sebelah kanan saya yang positif, ada juga yang di sini. Dia sosoknya tuh kayak bawa harimau, terus kayak mungkin kayak penyebar Islam zaman dulu Bang. Itu kayak zaman dulu juga pasti ada kayak kiai-kiai. Iya, lah. masih ada lah. Nah, terus sebelah kiri saya yang pas awal kita masuk ada. Di terowongan juga sebenarnya ada juga. Cuman karena mungkin terlalu banyak yang Negatifnya? negatifnya, jadi akhirnya yang positif itu kadang ada, kadang nggak ada. Mungkin lebih ke membantu orang kayak Kayak penengahnya lah mungkin ya. kayak buat ngelintas itu kan kayak orang ketakutannya atau gimana. Mungkin ada sosoknya itu kayak Aman santai gitu. aman. Tapi boleh nggak misalnya kalau yang di sana boleh nggak misalnya ya apa emang sama kayak juga atau emang dia tuh emang gitu orang baik dalam kasus ini gitu. Saya ngeliat sih kayak di sini, saya nanya apa bagaimana ya? Oke. Di sini tuh kayak ada kuburan zaman dulu nggak sih, kayak Ada, makam. kayak kuburan banyak yang ziarahin atau apa. Nah, ada saya lihat makam. itu. Ya kan ini kebetulan ini makam yang bakal dingin itu. Oh, Bang Kambing. Musa Bang Kambing, ya. Saya ngeliatnya sosok itu sih. Oh. Sosok yang dari makam keramat itu. Oh, kemungkinan makam kambing itu ya? Iya. Oke. Dikit info nih buat para sobat Repal, berhubung niat kan mungkin sobat Repal ngedengar sendiri kan berisiknya lalu lalang kendaraan mobil gitu kan. Kalau kita kayak penutupan di situ mungkin nggak etis, takutnya masukan atau saran kita tuh untuk semuanya lah pelajaran yang kita ambil kurang kedengar jelas lah. Kita maunya nyari tempat yang enak, nah kita pilih tempat di sini lah. Berhubung emang tempatnya sedikit enak, mau nanya dulu ke Bang Benny nih Bang. Kok nanya maksudnya penjelasan gitu Bang? Penjelasan lagi maksudnya gimana sih? Kayak saran lah, masuk aja ke edukasi lah gitu kan.
saya grogi dengan Bang Pendi gitu Bang. Jadi satu pelajaran lah untuk para sobat travel kalau berkendara lah atau di jalan tol itu seperti apa sih tata keramanya atau sikapnya atau yang terpentingnya apa sih gitu. Sebenarnya harus lebih ke nanya ke yang ahlinya kali ya. Iya, siapa Tapi ahlinya? solusi saya kasih. Iya. Ya intinya kita harus banyak berdoa juga Bang Ima. Itu berdoa itu yang paling penting menurut agama dan kepercayaan Masing-masing. Yang kedua ya periksa dulu lah safety dari Kendaraannya. mobilnya, atau mau mobil ya kan atau mau motor. Yang motor jalan tol nggak bisa Bang, mobil aja kan kita jalan tol. Oh ini. iya benar-benar. Nah di mobil itu kan harus kayak bannya itu bocor nggak sih, standar apa enggak sih, ya kan? Kotak nggak gitu. Iya, remnya, terus kayak kecepatannya tuh maksimalnya berapa tuh kita harus memang ikutin. Oke. Terus kayak misalkan kayak jalannya licin atau gimana ya lebih Safety lagi. lah. Apalagi kan sekarang musim hujan gitu Musim kan. hujan. Iya. Nah intinya kesimpulannya ya berdoa itu harus diutamain, safety juga harus Bang Imam. Karena emang keselamatan itu nomor satu. Iya. Buat apa kalian buru-buru di jalan kalau kalian terancam? Buat apa gitu kan? Nah, Lebih itu. baik kalian santai tapi nyampainya aman gitu. Kendali lah sifatnya gitu kan. Pak. Nah jadi untuk sekali penelusuran ini tuh kita kasih dulu info. Jadi ini tuh satu lagi kemungkinan ya. Tidak fakta asli itu seperti itu. Kemungkinan benar bisa, kemungkinan salahnya juga bisa. Jadi tergantung tangkap kalian. Kalau kalian percaya, is okay, no problem. Tapi kalau kalian nggak percaya ya beda lagi karena setiap orang tuh beda pandangan masing-masing ya Bang ya. Iya. Mungkin kata Bang ini apa? Kata motonya gimana? Tidak semua niat baik diterima dengan baik. Satu lagi? Mungkin dia sedang merasakan rasa yang baru. Betul. Kalau kata Bang ini tidak semua niat baik akan diterima. Tapi emang bener kan? Iya benar. Orang kalau misalkan kayak datang ke tempat angker terus udah ngucapin salam tapi masih kena aja. Iya benar. Itu udah niat baik tapi tidak diterima dengan baik. Atau mereka sudah merasakan hal baru. Iya. Pokoknya untuk para sobat travel jangan bosan deh pokoknya ya support kita semua gitu Iyalah. kan dengan cara subscribe, Like dan komen, dan share juga Bang Imam. share yang terpentingnya ke keluarga kalian, ke sanak saudara atau ke menantu, Teman kerja, mertua gitu teman kan, sekolah, ya kan? atau ke teman gibah kalian, share aja cerita sipil kalian gitu kan. Atau yang punya juga bisa nih. Yang punya siapa? Maksudnya yang punya cerita mistis atau apa? Oh, ya boleh. Barangkali nih kalian punya tempat mistis atau pabrik angker nih Bang. Komen aja. Ulas dong pabrik angker ini gitu Bang. Komennya di bawah atau enggak boleh email IG. atau DM Instagramnya Bang Pendi boleh. Buka kan Instagramnya. Buka lah. Takutnya ada yang DM nggak dibuka-buka gitu kan. Insya Allah ntar saya respon. Nah oke siap. Karena kan jadwal juga kan padat Bang Imam. Ya ini kita nggak jadi ngomong ya nih. Iya. Sekian dari tim kita semua Sobat Travel Mystery. Kita semua tim Travel Mystery Revolution unjung pamit. Pokoknya support terus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.